Oke. Yang pertama untuk kelompok 3 ya, sekarang ya SI 5A itu membuat aplikasi perpustakaan di SMA PGRI 2. Sebenarnya aplikasi ini mungkin bisa ditambahkan sebelum objeknya, namanya aplikasi peminjaman dan pengembalian misalnya ya, dari perpustakaan di SMA PGRI 2, tapi nggak apa-apa. Oke, kalau saya lihat secara garis besar, yang pertama proses bisnisnya. Nah ini ya proses bisnisnya. Kalau saya lihat kalian berkunjungian ke sana, ke SMA PGRI 2. Kenapa diem? Nggak berkunjung? Berkunjung. Oh cuma satu orang. Kenapa nggak semuanya? Kenapa nggak semuanya? Hah? Kantor kelompok. Kenapa nggak semuanya yang mengambil data di sana? Nah inilah bukti ketidakkompakan antar kelompok. Ya, kalau saya lihat oke, ada fotonya, ada dokumentasinya, ada kartu buku, ada kartu anggota, sudah bagus ini. Proses bisnisnya sudah ada. Maksud saya, proses bisnis itu cerita dari sistem yang ada saat ini, itu sudah ditampilkan dengan baik. Walaupun belum tentu benar, karena ini udah kerja lagi di sana. Sudah baik, sudah ada ceritanya, sudah ada prosedur kerjanya, sudah ada dokumentasinya. Paling yang belum diceritakan itu tentang denda. Ada nggak di sini cerita tentang denda? Karena dari tadi saya lihat di kelas diagramnya ada cerita tentang denda. Anggota didenda jika lebih dari berapa hari kalau tidak balik ke buku. Nah, berapa denda per hari? Atau per minggu atau per apa dia tuh? Dendanya per hari berapa? Nah, dijelaskan. Ya, dijelaskan di sini. Oh, ini ada ya denda ya, 1.000 ya. Per hari ya, per apa ini? Oke, berarti per hari. Yang lain perhatikan, jangan ngoceh aku di depan ngoceh, kamu dulu di depan di belakang ngoceh. Lagi pas disuruh ke depan, ngak-ngok juga. Perhatikan. Oke. Skenario-nya oke, yang pertama ada kelola data user. Oke, ada atributnya ya. Nama kelas yang boleh minjem siapa, Mbak? Yang boleh jadi anggota perpustakaan siapa aja? Siswa, guru, kepala sekolah. Kurasa kepala sekolah tidak usah kita keluar ke jadi ini karena dia termasuk guru juga ya. Kepala sekolah kan cuma satu. Oke. Ada login. Oke, sudah ada ininya, sudah ada atributnya. Oke, yang ketiga ada mengelola buku. Nah, mengelola bukunya di situ ada aktor memilih add di menu data buku. Yang diinputkan data bukunya apa, Nak? Yang diinputkan data bukunya itu apa? Kayak yang tadi loh, login. Aktor, mengentry, username, dan password. Itu kan atributnya tuh. Nah, ini atributnya apa data buku? Data buku atributnya apa? Nah, apalagi ID bukunya, terus. Oh, di buku itu biasanya ada atribut apa? Judulnya, terus. Nama pengarangnya, terus. Nama penerbitnya, kota terbitnya, mungkin tahun dia diterbitkan. Nah, ini disebutkan semua di skenario. Kalian kan tidak sampai buat program. Sebagusnya rancangannya harus detail, detail mungkin. Ya, semua. Ini baru satu yang saya lihat di skenario data buku. Semuanya juga harus seperti itu. Ya, kayak misalnya skenario data anggota juga kayak gitu. Data anggotanya inputnya apa aja yang mau diinputkan? Misalnya nama, NIS, kan kalau sekolah itu NIS ya. NIS, apalagi? Boleh ISS segala macam, semua atribut yang berkaitan dengan data anggota.
Oke, kalau gurunya mungkin nomor induk pegawainya, ya semua. Oke, ada skenario peminjaman, peminjamannya juga atributnya apa? Tanggal pinjam mungkin, ya kan? Ya buku apa yang dipinjam, ya kan? Kan perlu. Berapa jumlahnya dia minjem buku, kan perlu. Maka kan kalian sudah jelaskan atau kalian sudah uraikan di proses bisnis. Nah, yang ini nah, yang page ada gambar-gambar page 9, page 9, page 10, ini kan ada semuanya. Nah, tinggal kamu uraikan di rancangan ya, terutama yang di skenario. Oke, ada peminjaman, ada pengembalian, ada buat laporan, semuanya harus detail. Yang pertama. Yang kedua, jumlah kelas yang ada di 2.3 harus sama dengan jumlah kelas yang ada di 2.4. Jangan 2.3-nya ada 14 kelas, sedangkan di 2.4-nya ada 7 kelas. Ya kan? Beda kan? Nah, diinin dulu yang mana nih yang mau diambil, apakah yang di poin 2.4 atau 2.3. Ya, diinin lagi, diskusikan dong, jangan cuma satu orang aja yang buat, ya. Oke, yang lain saya abaikan. Satu lagi, oke. Kemudian di page 224, use case diagram. Nah, ini kan jumlah skenario harus sama dengan jumlah use case, harus sama dengan jumlah activity. Ini tidak connected, tidak konsisten jumlahnya antara skenario, use case, dan activity. Perhatikan. Dan di dalam use case diagram itu, tidak boleh ada namanya yang sama. Coba perhatikan, ada nggak namanya yang sama? Kayak misalnya melakukan peminjaman, ada juga di sini melakukan peminjaman, di bawahnya ada lagi, di atasnya juga ada. Nggak boleh dalam satu layout use case diagram tidak boleh ada nama nama use case yang sama. Jadi kalau misalnya dia sama, langsung aja kayak info. Dosen kan juga login ya, login. Mahasiswa juga login. Ya kayak gini aja. Nah, jadi use case-nya cuma satu, tapi tarik aja garisnya. Ya, sesuaikan dengan kebutuhan garisnya apa asosiasi atau unidirectional asosiasi. Activity diagramnya juga, jadi kalau di use case diagram kita tahu apa yang dilakukan oleh aktor, di activity diagram urutan prosesnya itu dari mana ke mana, itu activity diagram. Kalau di use case diagram kita hanya tahu apa peran dari masing-masing aktor. Nah, peran dari masing-masing aktor, ya. Sequence diagram tidak kebingungan. Nah, mana lah aku nak ngoreksinya kalau tidak kelihatan kayak gini. Nah, tuh kamu baca ini. Kalau dia tidak kelihatan, jadi ke bio landscape, jangan portrait. Nah, di atas kan tidak jelas kan? Nah, tidak jelas. Kelas diagramnya juga connected dengan analisisnya. Kalau di analisis tadi ada 7, ya di sini 7. Kalau analisis tadi ada 14, ya di sini juga 14. Ya. Nah, tidak mungkin coba kelas diagram, tidak mungkin tidak ada relasi antara buku dengan peminjaman. Karena yang dipinjam itu kan buku. Ya kan? Pasti ada relasi dari buku menuju ke peminjaman. Dari buku juga ada relasi menuju ke pengembalian. Tidak mungkin tidak ada relasi karena yang dipinjam dan dikembalikan itu adalah buku. Yang ini ya, objeknya. Implementasi cuman ada menu utamanya saja, loginnya. Nah, tugas kelompok 3 banyak nih, tugas kelompok 3 selain mengkoneksikan semua analisisnya dan desainnya, juga harus merancang desain interface-nya di implementasi. Tidak galak ibu cuma tiktok ini baik, cuma login username dengan password, nggak mau. Kalau mau seperti ini aja nilainya D nih. Ya, kayak gitu memang, karena ini jadi harus berjuang keras nih, 4 orang ini harus berjuang keras untuk mendapatkan minimal B. Kalau mau A bisa, tapi programnya harus selesai.
Dua kelompok di SI 5B tadi insya Allah dapat A semua karena dua-duanya sudah selesai programnya. Boleh, berjuanglah 3 minggu ini kan. Nah, sebelum pertemuan ke-16 berjuanglah 3 minggu ini untuk buat programnya. Ya, terserah. Pokoknya jadi programnya gitu. Gak usah. Nanti di pertemuan ke-16 kita presentasi lagi per kelompok menjelaskan hasil revisi. Revisi paling tidak 20 menit nanti itu. Itu kan 4 SKS kan banyak, lumayan. Nah, pertemuan pertama saya 3 kelompok, pertemuan berikutnya 3 kelompok. Oke? Jelas? Ada yang mau ditanyakan? Nah, itu ya revisinya banyak ya. Bisa dapat A tapi programnya harus keluar. Dan terkoneksi semua antara rancangan dengan program. Kalau cuma sampai di interface ya B. Ini aja belum sampai B ini karena belum ada rancangan programnya. Ya. Oke. Itu saja revisinya untuk kelompok 3.